Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Ya walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya. Situasi dan kondisi saat ini memang tidak ada yang menginginkan, semuanya ingin melaksanakan pembelajaran langsung. Tetapi seperti yang kita simak di berita-berita ya, bahwasanya kasus pandemi ini bukannya mereda tapi semakin lama malah semakin bertambah parah. Nah, untuk itu kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, salah satu cara agar pandemi ini segera berakhir adalah kesadaran dari diri kita untuk terus menjaga protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, gunakan masker, sering cuci tangan menggunakan sabun, jaga pola makan, istirahat yang cukup dan sebagainya. Semoga dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan, pandemi ini segera berakhir, kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mulai bab baru, bab yang ke-7, karena kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian ya. Di bab yang ke-7 ini kita akan mempelajari tentang iman ya. Kalau kemarin pada bab 6 tentang Al-Quran, pada bab yang ke-7 ini kita akan mempelajari tentang iman ya. Apabila pada bab yang kedua kita mempelajari iman kepada Allah, pada kesempatan kali ini di bab yang ke-7 kita akan mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran pada bab yang ke-7 ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 ya. Ada KD3 dan juga ada KD4. Nah, pada KD3 ini kita akan mempelajari pengetahuan ya, pengetahuan tentang iman kepada malaikat ya. Di antaranya ada sifat-sifatnya. Yang pertama ya tentu malaikat itu sendiri. Malaikat itu apa sih? Kemudian tentang sifat-sifatnya. Nah, nama dan juga tugasnya. Nah, pada KD yang 4 itu kita bisa menyebutkan hikmah beriman kepada malaikatnya ya. Jadi ada 2 KD, yaitu KD3 dan juga KD4 ya. Pada KD3-nya tadi adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kita mempelajari tentang sifat-sifat malaikat itu sendiri, dan juga KD4-nya yaitu keterampilan ya. Keterampilan itu kalian bisa melakukan praktek. Praktek itu jadi bisa menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat di kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran pada bab yang ke-7 ini ya. Nah, karena ini adalah pembelajaran atau pertemuan yang pertama di semester yang kedua ya, pada bab yang ke-7 maksud Bapak ya. Karena ini pertemuan pertama pada bab yang ke-7. Jadi Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya, dan sekilas saja tentang malaikat ya. Nah, secara singkat ya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Nah, jadi sebelum Allah itu menciptakan manusia, yaitu manusia yang pertama diciptakan yaitu Nabi Adam. Ini jauh-jauh hari Allah sudah menciptakan ya makhluk yang namanya malaikat. Nah, dimana kalau manusia seperti kita ini ya, ini kita tahu manusia itu ada sifatnya lupa, ada sifatnya salah, kemudian ada sifatnya itu mungkin tidak nurut ya. Manusia itu kadang kalau disuruh, ayo kamu besok belajar, ikut
kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian terapkan protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi yang namanya manusia itu walaupun sudah disuruh berulang-ulang oleh pemerintah, oleh uh, dinas kesehatan dan sebagainya untuk menjaga, tapi tetap aja seperti yang kita lihat banyak yang melanggar. Setiap hari ada berita tentang pelanggaran protokol kesehatan. Nah, itulah manusia ya. Ketika disuruh, ketika diperintahkan sesuatu itu sering melanggar. Nah, beda halnya dengan malaikat ya. Malaikat itu ketika diperintahkan oleh Allah itu selalu nurut ya, selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah. Ada malaikat yang diperintahkan untuk berzikir, maka ia akan terus berzikir kepada Allah. Beda halnya dengan manusia ya. Kalau manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, tetapi ketika Allah menciptakan manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, ini malaikat disuruh bersujud kepada si Nabi Adam ini tadi. Nah, ini menandakan ya, menunjukkan bahwasanya derajat manusia itu lebih tinggi ya, walaupun manusia itu memiliki sifatnya tempatnya salah dan dosa, tetapi derajatnya lebih tinggi karena Allah itu menciptakan malaikat memang didesain tidak bisa melakukan kesalahan ya, tidak bisa berbuat salah. Sedangkan manusia ini didesain komplit ya, jadi manusia itu ya bisa melakukan hal yang benar namun juga bisa melakukan hal yang salah. Nah, ini lebih komplit ya jadi manusia itu. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang malaikat. Lebih jauh tentang malaikat kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin sebelum Bapak tutup, sekali lagi keteladanan kita yang pertama kepada malaikat yaitu tadi ya, manusia itu memiliki sifatnya itu tidak menurut, tetapi malaikat itu selalu menurut kepada Allah. Manusia apakah tidak bisa menurut? Bisa. Itu tergantung dari dirinya masing-masing. Apabila dirinya itu istilahnya mau menurut, ya maka dia meneladani malaikat ya, walaupun tidak bisa secara sepenuhnya ya, tetapi setidaknya kita usahakan untuk menjaga protokol kesehatan ya, jaga jarak, kemudian ibadahnya itu lebih rajin lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Berdoa semoga selalu dilindungi oleh Allah, semoga dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit, kemudian dijauhkan dari berbagai mara bahaya ya. Semoga dengan usaha, ikhtiar, doa ini kita bisa benar-benar dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit dan bahaya yang akan menyerang kita. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.